Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hadijah Syukur dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi kami tentang judulnya pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pengertian konsep dasar pewarisan sifat. Ini adalah peta konsep dari pewarisan sifat. Pewarisan sifat atau hereditas adalah penurunan ciri fisik atau sifat bawaan dari induk kepada keturunannya melalui materi genetik (DNA atau gen). Konsep dasar ini dipelajari dalam ilmu genetika di mana gen bertindak sebagai unit pewarisan sifat, mengikuti pola hukum Mendel yang melibatkan pemisahan dan kombinasi alel saat pembentukan gamet. Berikut konsep dasar pewarisan sifat. Konsep dasar pewarisan sifat terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, pewarisan sifat atau hereditas adalah proses penurunan informasi genetik dari orang tua ke anaknya. Yang kedua, genetika adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat. Yang ketiga adalah gen dan DNA, komponen genetik yang ada dalam kromosom yang menentukan sifat tertentu. Dalam hal ini menentukan warna mata, golongan darah, dan lain-lain. Yang keempat, induk dan keturunan adalah sifat yang diturunkan melalui gamet melalui sel kelamin. Yang ketiga adalah hukum Mendel. Yang kelima adalah hukum Mendel, dan Gregor Mendel adalah bapak genetika yang merumuskan aturan dasar pewarisan sifat seperti pemisahan pasangan alel secara bebas atau yang disebut dengan segregasi. Materi genetik (DNA, RNA, kromosom, dan gen). DNA. Pengertian DNA dan strukturnya. Deoksiribonukleat acid atau yang disingkat dengan DNA adalah molekul asam nukleat yang berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik pada setiap makhluk hidup. Molekul ini sering disebut sebagai arsip utama kehidupan karena di dalamnya tersimpan instruksi lengkap yang membentuk, mengatur, dan menjalankan seluruh fungsi sel. Bentuk DNA menyerupai tangga tali yang berpiling ganda, dikenal sebagai struktur double helix. Ini adalah struktur daripada DNA yang memiliki 2 garis ganda atau yang disebut dengan double helix. Struktur ini tersusun dari gula deoksiribosa, gugus fosfat, serta basa nitrogen yang terdiri dari adenin dilambangkan dengan A, guanin dilambangkan dengan G, sitosin dilambangkan dengan C, dan timin dilambangkan dengan T. DNA biasanya ditemukan di inti sel atau nukleus, tetapi juga terdapat di mitokondria. RNA. Pengertian RNA dan strukturnya. Berbeda dengan DNA, ribonukleasid acid atau yang disingkat RNA merupakan molekul polinukleotida yang umumnya berbentuk rantai tunggal dan lebih pendek. Walaupun tidak menyimpan informasi genetik jangka panjang seperti DNA, RNA memiliki peran yang tidak kalah penting, yaitu menyalin, membawa, dan menerjemahkan informasi genetik agar dapat diolah menjadi protein. Komponen RNA terdiri dari gula, ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Merupakan adenin dilambangkan dengan A, guanin dilambangkan dengan G, sitosin dilambangkan dengan C, dan serta urasil dilambangkan dengan huruf U. Yang menggantikan timin pada DNA, RNA dapat ditemukan di berbagai bagian sel seperti inti sel, sitoplasma, dan ribosom, yaitu tempat berlangsungnya sintesis protein. Ini adalah struktur dari gambar RNA, yang mana RNA hanya memiliki 1 garis pendek. Oke. Kromosom. Pengertian kromosom.
Kromosom adalah struktur kecil berbentuk benang yang terdiri di dalam inti sel. Bisa dibilang kromosom adalah tempat yang menyimpan informasi genetik makhluk hidup. Kromosom berbentuk dari penebalan benang-benang kromatid ketika pembelahan sel terjadi. Struktur kromosom. Kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Setiap kromosom terdiri atas dua lengan, yaitu lengan pendek dilambangkan dengan P dan lengan panjang dilambangkan dengan huruf Q. Kedua lengan ini dihubungkan oleh bagian yang disebut sentromer. Sentromer adalah pusat kromosom dan tempat melekatnya benang-benang spindel. Fungsinya seperti pengikat yang menjaga kromosom tetap stabil saat sel membelah. Ini adalah bagian-bagian kromosom yang mana 1 kromatik, 2 sentromer, 3 lengan pendek, dan 4 lengan panjang. Gen, pengertian gen. Gen adalah unit terkecil dalam suatu makhluk hidup yang berperan penting sebagai pembawa sifat keturunan dalam kurung substansi materi genetik. Letaknya berada pada bagian tertentu kromosom yang disebut lokus gen. Dari sinilah sifat-sifat yang dimiliki makhluk hidup diturunkan dari induk dan keturunannya. Struktur gen. Secara struktur, gen tersusun atas asam nukleat dalam kurung DNA dan RNA, serta berhubungan erat dengan protein yang berfungsi melindungi serta membantu proses kerja gen. DNA dan RNA ini juga jumlahnya banyak. DNA deoksiribonukleat acid berperan sebagai penyimpan informasi genetik, sedangkan RNA ribonukleat acid membantu dalam proses penerjemahan informasi genetik menjadi protein yang dibutuhkan tubuh. Ukuran gen sangat kecil, hanya sekitar 4-8 mikron. Istilah genetika dalam pewarisan sifat, genotip atau fenotip. Rincian mengenai genotip dan fenotip terbagi atas dua bagian. Yang pertama, genotip atau yang disebut dengan genotipe, memiliki definisi adalah kombinasi alel atau keseluruhan informasi genetik yang diwariskan dari orang tua dan memiliki ciri-ciri tidak terlihat secara fisik berada di dalam sel. Simbolnya ditulis dengan sepasang huruf, misalnya A besar A besar, A kecil A besar, dan A kecil A kecil. Jenisnya terbagi juga atas dua bagian, yaitu homozigot adalah pasangan alel yang sama, misalnya A besar atau A besar atau A kecil, sedangkan heterozigot berupa pasangan alel yang berbeda, misalnya A besar dan A kecil. Yang kedua, fenotip atau fenotipe, definisi sifat yang tampak diamati atau diukur pada suatu organisme. Sedangkan faktor pembentuk memiliki kombinasi antara fenotip dan pengaruh lingkungan. Dalam kurung, misalnya pola makan atau iklim. Ya, itu saja mungkin materi yang bisa saya berikan atau paparkan pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan nanti akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lainnya.